Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana-sana yang berada di mana saja kasadolahnya. Selamat datang di program baru Balai Pom Gizi Junjang Nan Banamo Soda Podcast. You're all I can think of. Every drop I drink up. You're my soda pop, my little soda pop. bersama Ami. Dan Nana Disiko yang akan mengawani sana-sana sadonyo dalam beberapa waktu ke depan. Nah, Kak, kini malah kedatangan orang yang mungkin alah familiar bagi sanak-sanak sadonyo, mungkin pernah nampak di TikTok, di Instagram gitu. Mungkin lo pernah lihat orang itu. Ya, langsung saja kita sambut yaitu Dafud dari Bukit Tinggi Foodies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih tempat spot nongkrong kayak partian di tanggal merah Bukit Tinggi. Selamat datang di 51 Coffee. Topain Persida Food Coffee Shop. Harganya rata-rata 13.000 aja. Cocok banget jadi teman ngopi kamu. Akhir-akhir ini kesibukan Dafud tuh kama-kama sih ke Dafud. Biasanya Dafud cari makanan yang lama-lama gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin kesibukan gini lah dipacah sih Kak. Gini kan nggak fokus ke kuliner saja. Gini lebih ke pengen ke wisata, traveling sama hotel sih Kak. Jadi kesibukan gini Oh, cari-cari gitu. kerjasama untuk yang itu gitu kan. Ya fokus ke selain kuliner gitu. Oh gitu. Jadi ya dulu pai-pai ke staycation gitu ya dulu ya Dafud ya berarti. Ya, ya pengennya itu sih yang fokusan untuk yang tahun kini sih Kak. Sebelumnya tuh lah tahun lalu sih pengen difokuskan tapi masih diizinkan di tahun ini gitu. Nah, itu mungkin awak ada pertanyaan jawab cepat. Oh boleh boleh. Suami. soal pertama. Siap Dafud. Oke, Ini udah banyak. Cepat ya Dafud. boleh boleh Kak. Lebih suka makan pakai sendok atau pakai tangan langsung? Pakai tangan langsung. Oh, Orang Minang Ya. mana gue Dafud? ya. Kalau nggak pakai tangan bahaya Kak ya agak apa gitu. Kadang makan Iya. sushi orang pakai sumpit dan enggak pakai tangan. Iya. Oke. Ini biasanya ada palama di tangan tuh Dafud. Enggak dia pengen ribet sih Kak. Awak iya jo pakai tangan. Itu menyalah aturan kalau di Jepang tuh kalau sushi pakai tangan berang itu Kak. Heeh. Oke, lanjut yang kedua ya Dafud. Oke. Lebih suka review makanan mewah di hotel atau street food di gang sempit? Di street food di gang sempit. Bahaya. Asik. Kenapa tuh? Kadang kalau di restoran tuh samose rasanya nuri awak Kak. Yo nuri awak ya. Oh gitu. Iya soalnya bahaya. Kadang yang makanan yang mewah-mewah tuh standarnya tuh berbeda sih Kak dengan lidah awak yang jatuhnya tuh Oh. orang kampung gitu, lidah kampung gitu. Orang Minang kan kebanyakan yang suku yang tradisional food. Berarti awak lebih suka Iya yang benar. di gang-gang sempit atau jadi rasanya itu berwarna gitu lah Kak. Banyak Beda-beda biasanya ya Dafud. rasanya. Iya. Betul. Jadi kalau kayak restoran, hotel itu nore awak hampir sama sih rasanya. Wah, coba situ kan. Oh, kayak gitu. Soalnya orang tuh lah ada standarnya sih Kak, kebanyakan wak calian gitu. Oh. Jadi standar yang Iya. masakan itu alah doh resepnya. Jadi yang resepnya itu ya dagiannya Kak hotel Iko atau di resto Iko. Nah, gitu sih. Jadi kalau misalkan di gang-gang sempit kan kadang mak makan Iko kan wah pengen yang lain gitu kan. Bukan Iko Iya. berwarna makanan wak yang wak makan. Pengakuan sedikit Kak. Hmm. Pengakuan sedikit. Kami kan suka lo kok Kak jajanan kulineran street food. Nah, ya. Nah biasanya itu salah satunya kalau Ami lagi pengen kulineran street food pasti Ami nonton dulu kontennya Bukit Tinggi Foodies itu. Ya sih. Peres kali Kakak deh. Bener-bener. Terima kasih Kakak. Nggak tahu ternyata ada yang jual itu di Bukit Tinggi misalnya ada yang jual Iya. di Disco gitu kan kadang nggak tahu loh gitu dari konten-konten kayak food reviewer ya itu tuh biasanya kan jadi tahu gitu. Nah, Iya. salah satu yang ditonton itu kalau di Bukit Tinggi terutama biasanya Bukit Tinggi Foodies itu. Alhamdulillah. Mana tahu di jangan Kak makanan apa Ayo. Boleh. Boleh. yang lagi viral di Bukit kan gue jadi senjang mana tahu sih Iya, boleh. Atau lo pernah
Dafood selain mereview makanan di si Junjuang enggak? Si Junjong, iya belum pernah lah Kak. Mana tahu kan Kak, Boleh. bisa lah Wak, Suatu saat kolaborasi dapat. kan dengan BPOM si Junjong kan. Tapi Terus kan itu enggak harus yang di Bukit Tinggi sih kan Dafood walaupun namanya Bukit Tinggi Foodies kan. nggak harus di Bukit Tinggi Enggak. sih Kak. Jadi Oh, yang sekarang lain. lebih difokusin Bukit Tinggi, Payakumbuh sama Padang. Jadi mana tahu kan Ah, misalnya di luar Sumbar yang lain gitu kan. Jadi tiga kota ini mau di apa nih Kak, difokusan dulu gitu kan, baru bisa oh bisa Wak, gitu. makan yang lain gitu kan. Dan Oh mungkin gitu. ke depannya namanya ndak Bukit Tinggi Foodies sih lah. Jadi kalau misalkan ala banyak kuliner yang mau review, kita mana tahu ubah jadi Sumbar Foodies atau review dapur atau apa Oh, gitu. Mungkin untuk ke depannya expandnya kayak gitu sih Kak kalau untuk awal. iya iya. Nah, Udah sempat lewat terakhir itu di Padang Panjang udah sempat Oh, lewat. di oh iya Balapan iya. ada aja tuh beberapa yang kayak pasar kuliner, ada Jawa, Patang. Iya. Kita lanjut ke Lanjut lanjut. Nah, yuk pertanyaan yang lain apa nih Kak? Yuk. Ya, coba lebih Kak. pilih makanan enak tapi tempatnya agak berantakan atau tempat bersih banget tapi rasa makanannya hambar. Uh, ini Bari. berat nih. Berat nih. Makanannya lama tapi tampeknya agak waduh. Waduh ya. Makanannya bersih, tampeknya bersih tapi makanannya hambar. Ya. Weh, aku barek sih Kak. Tadi awak pilih yang D, mungkin nomor satu sih. Jadi awak matu saya lah tampilnya Pak. Jadi awak makan makanan awak mau utamakan makan yang lama dulu. Jadi ya udahlah. Apa mungkin ke depannya agak masukkan aja ke orang itu kan. Kok bisa nggak ya? Ya. Nah, iya itu kan ya bisa diajak masukkan ke orang tuh di Ah, Dafood ah, kan. ah, ah. Kalau dia lebih rami, ya tolong diperhatikan gitu ya Ya, Dafood. atau beberapa yang ala hado yang kayak Tujuannya. gitu yang memperbaiki Ah, gitu kan enggak. iya. Penting Mantap lama berarti. dulu. Penting lama dulu. Kalau hampar kok untuk apa sih? Parik lapar kok yang dulu lama tuh. Mantap. Nah, gitu David. Jadi kan kalau wak celek kini anak-anak wak yang menonton gitu kan, itu mereka lah sering semangat gitu bakaja untuk mencari makanan-makanan viral gitu kan. Nah, cuman itu biasanya banyak dari sanak-sanak tapi mereka enggak memperhatikan bah keamanan dari makanan itu sendiri gitu. Mm-mm. Sementara kan kesehatan itu kan perlu untuk awak perhatikan gitu. Jadi awak kan kita ingin cerita-cerita di Siko untuk mungkin membahas itu pengalaman Dafood itu selama kok mereview makanan tuh apa sih gitu apa sih yang dicari ya. Gitu. Mungkin di situ kita bisa berbagi cerita gitu ya Dafood ya. Nah untuk sebelum-sebelumnya tuh pernah nggak sih Dafood itu basobo sama pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan gitu ketika mereview makanan gitu Dafood mungkin bisa berbagi cerita di situ. Banyak sih Kak untuk pengalaman kayak makanan tuh ala basi, jatuhnya tuh ala nggak layak dimakan lah ya gitu. Itu pernah kok menemukan. Ya sepanjang itu kan mungkin setelah lama review kadang dari toko atau outletnya mungkin ada kesalahan pembuatan, mungkin ada keteledoran dari karyawannya gitu. Jadi pas wak setelah mencoba mungkin awak memaklumi dari alasannya gitu kan. Ya udah mungkin kedepannya Kak kalau bisa itulah wak agih masukkan ke ownernya gitu kan. Mungkin untuk kedepannya jangan sampai salah atau gitu kan. Itu sih salah satu pengalaman Wak yang pernah itu sampai untuk di apa di tubuh pun mungkin ada beberapa misalnya kayak diare pernah misalnya kayak Wah, ya, sampai sampai keracunan kena diare. pernah gak keracunan makanan. Mbak tuh ceritanya tuh Dafood untuknya keracunannya tuh sudah makan apa kayak gitu atau Mbak gitu. Tekan ada Dafood tidak? Itu mungkin karena awak ketidaktahuan sih Kak dari misalkan kiranya makanan tuh harus ada apa gitu. Misalnya awak makan iko dengan minum iko anda boleh gitu kan. Jadi pas saat itu nak awak kan pagi ya, pagi itu ada eventnya itu kan menyambut jam gadang. Kebetulan kan jam gadang kan lagi 100 100 tahun ya. tahun. Iya, betul. Ah,
Jadi setelah event tuh awak coba minum susu murni gitu kan. Susu murni itu kan susu ya kak ya, susu dari kabau gitu Iya, asli. iya. Iya. Heeh. Dan awak iriangan setelah itu makan bebek, Marifi bebek ya pas di saat itu. Oh, Marifi heeh. bebek dan setelah Marifi bebek, wah, Marifi lo bakso gitu. Nah, Oh, mungkin setelah itu tuh nak, awak kan udah tahu kok, Mbak sih karena apa gitu kan. Ah, mungkin karena gejala biasa aja kan. Awak lah biasa lo kayak diare apa, tuh cobalah beli obat untuk penangkal diare kan kak. Kira nak mm-mm. manjur loh kak. Eh, Wah, itu kan sampai itulah pusing kan kok sampai kayak gitu ya. Nah, terus mm-mm. sempatlah browsing-browsing kiranya awak mungkin keracunan laktosa ya kak ya. Laktosa ya kak Heeh. ya. Mungkin Laktosa gak kan? laktosa ya. Laktosa. Heeh. Mungkin karena itu sih awak browsing di awalnya karena awak minum susu terus awak iriangan dengan makan yang bare-bare. Nah, disitulah awak berpikiran kan di saat itu tuh nak di sebuah sih di sebuah hari itu kan ndak bisa lah awak kama-kama kan kak kama Iya, gitu. alun Mm-mm. alun tersedia Jadi lah ya kan. pertemuan pertama mungkin pas saat itu nak awak minum apa sih minum cuka apel. Nah disitulah Mm-mm. dicucinya pari wak gitu kan dicuci pari Mm-mm. setelah itu baru keluarlah yang wak makan patang tuh gitu kan. Mm-mm. Disitulah mungkin wak beraja-beraja kiranya makananku adalah jenjang-jenjang makanannya kalau misalkan makan iko minum iko kiranya nak boleh beriringan gitu kiranya. Oh. Ya sebenarnya selain dari mungkin ada makanan-makanan yang tidak cocok untuk dibarengi itu memang banyak faktornya keracunan tuh the food ya. Tadi kan salah satunya ada intoleransi laktosa gitu kan. Ada juga berarti dari makanannya kok ada yang kurang beras ya untuk Nah, pengerjaan ya makanannya bisa juga gitu kan ada betul. bakteri kayak gitu kan. Ada juga gara-gara bertolak belakang mungkin dari zatnya dari makanan A ke makanan B jadi tidak bisa disatukan itu bisa juga kayak gitu David. Biasanya faktornya tuh harus dicari apa yang wak makan biasanya dari 2 kali 24 jam gitu David. Itu kadang ada lo masuk bakteri itu untuk berkembang dulu melakinya tuh berefek membuat waktu diare kayak gitu lah David. Mm-mm. Mm-mm. Kadang Wak kan mereview nak kak. Kadang Ah. ada beberapa outlet tuh nak atau tampek tuh ndak nio sih di calian cara proses pembuatannya Oh, tuh kan. Jadi Wak nak tahu iya. Pak bersih atau ndaknya dari satu outlet tuh kan. Di itulah Mm-mm. mungkin salah satu hal yang ketidaktahuannya kak apakah tampeknya tuh berbakteri atau baa gitu atau kebersihannya Mm-mm. terjaga gitu kan. Mungkin itu Iya. sih salah satu ketidaktahuan. Mungkin itulah yang dirasakan kalau rawak gitu. Sama mungkin ya, Davut itu adalah perwakilan dari masyarakat yang Yang lain-lain juga ada. merasuat mungkin yang Ah, seperti itu betul. gitu. Iya. Dan ada orang pasti berpikiran kayak gitu Jo karena Heeh. yang Ah, pasti dari awak saya mungkin mencari oh sekeliling dari apa walaupun kini tidak bisa mencari ke dapurnya tuh mah udah food itu cari iya, sekelilingnya tampeknya lebar sih dah itu kan ada betul. tampeknya paling tuh sekeliling kafenya paling itu tuh yang Iya, bisa mungkin cari. Wak karena nggak bisa celek dapurnya mungkin ya Kak. Jadi Wak celek dari sekitar dari tempat duduknya, misalnya dari sekitar meja tempat duduknya gitu kira-kira itu Ah, barasnya ndak iya. dari orang pemilik usaha konya menjalankan usahanya gitu. Biasanya dari cerminan dari tape Wak duduk, tape Wak makan tuh biasanya mencerminkan dapurnya loh gitu. Jadi kalau misalnya lah Iya. nampaknya kok kurang barasnya kok misalnya ya. Jadi Mm-mm. mungkin bisa jaga-jaga itu agak sedikit was-was dengan makanan tersebut dengan pemilik usaha tersebut gitu. Iya Tapi kan. wak lebih senang sih kan kadang itu misalkan gitu kak makan nyemambui makanan. Tapi Mm-mm. open kitchen di depan kadainya tuh gitu kan. Ah iya. Ah, oh lebih senang tuh gitu. Kadang tampeknya tuh bisa wak cari lihat apakah bersih dari bahannya, Mm. bahannya mah Mm. higienis ndak, steril ndak, nyaman masak gitu kan.
Dia awak bisa lebih suka nampak tuh. langsung. Hmm. Nah, Mungkin itu sih salah satu masukan mungkin untuk UMKM yang disebar gitu Iya. kan. Di tampe-tampe makan tuh sebenarnya ada apanya tuh Dafud kayak syaratnya tuh sebenarnya kan kalau apa sertifikat layak higien namanya tuh. Itu tuh bakal sertifikat tuh dikaluan sama dinas kesehatan tuh dari kabupaten kota gitu kan. Nah, di situ beko kalau misalnya dapwa itu tuh tampe makan itulah punya sertifikat itu berarti itu ibaratnya dipastikan lah sudah ya, Kak. ada audit dari dinas kesehatan, sudah insya Allah sudah dipastikan berarti secara prosedur penanganan apa tampeknya itu udah layak untuk produksi makanan. Paling segitu sih. Biasanya di tampek-tampek gadang sih lah di apa Pajang. pajang. Dipajang di Cuman bingkai kalau kan. iya betul. Ada Dafud pernah Ada memperhatikan itu enggak Dafud? Ada enggak? ada Pernah izin nampak? kayak ada. Nah, berarti selama Dafud iko mereview makanan-makanan itu alun pernah ya mungkin sampai ke maksudnya mencari ke ruangan produksinya sampai ke dapur-dapurnya celek-celek bahannya itu Dafud. Ada sih kebanyakan kalau Hmm. resto-resto yang menengah menengah ke bawah ya kak ya kayak middle Hmm. atau mikro Mm-mm. lah kak jatuhnya kan itu mungkin karena dapurnya len prepare mana ya kak kadangnya nak Hmm. mengizinkan sih nggak usah lah bang soalnya dapur kami eh, kurang prepare atau nggak ancak dicali ya gitu kan kebanyakan itu sih Oh. kalau yang UMKM makro misalkan yang lah jatuhnya tingkat hampir setingkat lah brand sama brand gitu kan Kak. Mm-mm. Itu Hmm. eh bapuannya pastilah proper gitu kan. Kadang ini kadang Iya. mengizinkan tampeknya. Kebanyakan kalau untuk yang mikro ndak ada sih Kak. Ndak ada yang amuah Hmm. mengizinkan awak untuk mampir gitu. Tapi awak pengen awak lihat lo Mbak sih proses pembuatannya. Jadi untuk shoot video pun lebih menarik lo dari cara proses pembuatan yang dari awal gitu kan. Kebanyakan orang lebih Iya. suka menonton yang kayak gitu kan Kak. Nah, Iya. itulah Hmm. kendala yang awak alami. Kadang UMKM itu tidak mengizinkan gitu kan. Mungkin dari pertama tampilnya itu kurang prepare atau kurang berhasil itu sih alasan yang kebanyakan gitu kan. Tapi kebanyakan tuh Kak, kadang-kadang ada tuh yang Nio di shoot kan. Hmm. Kebanyakan awak pengen tuh dari shoot video itu kan harus prepare ya dari Hmm. hand glove-nya dipakai, terus pakai masker. Kebanyakan orang yang Hmm. UMKM itu kan nggak paham dengan higienis itu Ya, ya Kak. iya. Kadang wah ingatkan Iya lah. sih. Itulah mungkin sekedar di video saya, Biko di di luar video mungkin nggak dilanjutkan ya, Wak, sudah tuh gitu Iya. kan. Wak kepengen Iya. itu diulangi atau dibiasakan lah gitu kan. Iya betul-betul Dapur. Awak tuh ada campaign namanya Hmm. kunci keamanan pangan kayak gitu kan 5 kunci keamanan pangan tuh baik biasanya dari sampai yang ada produksi apa namanya pangan siap saji kayak restoran-restoran atau bahkan di sekolah atau di mana pun bisa diterapkan gitu. Jadi yang pertama tuh akan cari bahan-bahannya yang segar atau misalnya yang berasi-berasi ya, nah ranca ya gitu kan. Terus kalau menyimpan tuh mau simpannya di kulkas, ini ada dulu aturannya kira Dafud untuk menyimpan barang-barang makanan di kulkas tuh. Misalnya kalau punya kulkas cie kan, iyo makanan siap saji yang bisa dimakan langsung tuh bagian hati-hati tuh Dafud. Nggak bisa disatuan sama Ya, bagian yang makanan yang alun dimasak. Kalau sayur-sayur beko yang alun dimasak beko di bawahnya kayak gitu kan. Nah, beko daging-daging bu kalau punya freezer ya di freezernya. Terus setiap bahan-bahan tuh yang dimasuk ke kulkas tuh kadang ditutup sadalahnya pakai wadah tertutup kayak gitu dah food. Biar ndak ada masuk misalnya bakteri dari makanan A ke makanan B kayak gitu. tapi sering Gitu juga sih sih. saya lihat di resto-resto tuh kan Heeh. ditumpuknya kayak tampek nah Kak. Jadi ada Hmm. tuh bahkan sayur ditumpuknya aja Iya. ikan gitu kan. Kebanyakan itu Heeh. sih kalau ya mungkin itu aturannya ya Kak ya yang Kak jalan. Iya, makanya dulu ketentuannya suhu yang danger zone namanya itu udah food yang banyak bakteri itu capek berkembang dari 5 derajat sampai 60 derajat Celcius kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya makanan ada di tampe yang awak lah siap Suhu masak segitu gitu. di suhu segitu, itu
pertahanannya biasanya sampai jam tuh nyo tuh udah food dalam sampai jam terus diangian pun sekali biasanya bisa dikonsumsi dalam waktu sampai jam loh atau baru sudah tuh kalau alunjo habis itu kok dapat tidak dikonsumsi lah sebenarnya tidak aman untuk dikonsumsi lah kayak gitu sih kalau dari aturannya kayak gitu. Itu ada cek itu Kak. Kadang di dapur ya Kak ya. Wak caliak Heeh. nya pisau gitu. Kadang pisau itu Iya, dicampur aduknya tuh kan. Kadang iya. dah mau motong daging. Atau sudah tuh Mm-mm. dipotongnya yang lain-lain kayak buah-buahan, kayak sayur atau apa gitu kan. Mbak sih untuk mengedukasi orang tuh gitu kan. Itu kan salah Mm-mm. satu hal yang kurang baik juga nah Kak. Sebenarnya kok dapet kan dipisahan gitu dapur, tapi kalau nggak Mm-mm. bisa sama sekali itu harus cuci bersih-bersih habana, atau Mm-mm. baru diganti gitu kan untuk motong saya siap motong daging cuci bersih-bersih habana baru ganti untuk motong yang lain Apel. kayak apel Iya. atau Itu gimana. hampir sama dengan penyimpanan tadi ya Kak. Jadi Iya. kita perlu para luak pisahan karena bakterinya bisa jadi menempel lagi ke si apel. Misalnya Mm-mm. bakteri di daging menempelnya ke apel. Jadi apelku kan nggak mungkin nggak masak kan. Pasti Mm-mm. misalnya wak langsung makan gitu. Dan Mm-mm. itu lah ngumpul loh tuh bakteri dari daging tadi lagi bulu di apel misalnya kayak gitu. Atau di sayur-sayur gitu. Iya. Berguna mana sih? Kadang kan yang keluar-keluar kan banyak UMKM juga ya Kak ya. Banyak Mm-mm. UMKM yang mana tahu kan bisa ilmu aku bisa berguna kan Kak. Apalagi kan kadang Mm-mm. ada pelayan-pelayannya atau karyawannya kadang ada juga tuh yang sedang sakit atau Ah sedang iya. pukul. Kadang ini dipasunya Mm-mm. kerajo gitu. Apa nak Mbak Iya. izin sih lah gitu. Kadangnya kan Sagan jo bosnya gitu atau ownernya kan Kak. Mungkin mana tahu Iya. eh ya mungkin yang nonton bisa ya owner-owner atau apa gitu. Kalau misalkan karyawannya sedang sakit atau sedang flu atau tangannya apa nggak bisa bakar aja lah jangan dipasukan Mm-mm. Mbak. Itu kan Iya lebih baik satu istirahat dulu. Walaupun kadang-kadang awak malah pakai lo masker, nak kan orang tuh itu sakit ya lah pakai si masker tetap juga karajo gitu kan. Awak nggak tahu sebenarnya kalau terbuka saya masker ke isolat ke WC itu nggak terpasang lah itu tuh nggak bisa mengontrol itu benar nih. Atau misal kadang Kak, misalnya lap mulutnya atau lap hidungnya gitu kan dengan tangan atau sarung tangannya. Tapi nanti yang sarung tangan itu loh yang dipakai untuk memotong misalnya untuk memotong makanan atau untuk memasak. Itu kan lah pindah loh jadinya bakterinya ke makanan yang dimasak itu. Gitu. atau izin mana kalau ya sakit ya izin mana gitu. Kadang itulah karyawan tuh kadang kalau nyesagan ya ownernya nak mau dipasuannya sih kan. Bapak Kadang ada Suwanjo Iya. masuk ah, gitu. ah, kadang ya orang ada aja tuh gajinya per hari kalau nak masuknya kan nak Mm-mm. masuk gaji ya kan. Nah, ya itu sih mungkin Iya. permasalahan dari karyawan tuh gitu kan. Dari laso saya nak Kak. Jadi higienis tuh kan Iya. paluju nak Kak kebersihan Iya. higienis. Nah, jadi kalau Iya. misalkan beriringan kedua-duanya sehat iyo, lama iyo gitu kan lama Iya. juga. Nah, aku cek lagi kalau misalnya lagi review-review misalnya makanan yang enggak makanan restoran gitu, Dafud pernah basobo yang enggak lama-lama, bukan enggak lama tibunya ya. Misalnya kok mereview roti atau mereview kayak kue-kue jajanan Berkemasan. yang berkemasan gitu, ada pengalaman yang tidak menyenangkan itu ada Dafud. Mungkin sekedar sharingnya sih Kak. Banyak Mm-mm. ada sih beberapa yang pernah wak review itu ada yang kayak roti. Itu roti mungkin di kicean roti bolu lah Kak. Roti bolu Mm-mm. di bawahnya pernah wak review kayak semacam bulu ya Kak ya. Bulu tuh Mm-mm. uh, kayaknya lah kadaluarsa nggak sih Kak. Ya itu pernah wak setelah wak review lah om makan. Nah, pas lihat di bawah bungkusannya kiranya babulu gak pernah bawa makan gitu. Deh. Tapi Nah, enggak apa Rui Dafud. yo mungkin setelah itu wah nak inget lah ya kan Iya. bahaya efek terjadi yang batang tuh mungkin mencret lah sudah tuh batang tuh. Oh, deh. Nah, pernah juga Gitu. makan yang cepat saji, makan yang cepat saji itu kan ini Heeh. menggoreng terus apa sebelum apa pesan setelah pesannya digoreng. Nah, Heeh. pernah awak makan itu nya lele sih Kak, lele patang tuna. Mm-mm. Makan kironyo dagingnya itu alah daging lamu gitu Kak. Jadi rasanya itu Oh. rasu baun bangkai gitu nak layak Oh, dimakan. Itu pernah awak makan dulu Kak. Dan mm. itu sempat awak komplainan, Bang, itu bak sih untuk apanya suruhnya cubo.
Nya beralasan karyawannya kok kan, nya ownernya nak ada di situ deh kak. Di alasan wak nak suku lele do bang. Ya bang coba lah kok apa lah nak layak dimakan. Mungkin nya tahu kok tabak gitu kan. Terus awak sampai lah ke ownernya, mungkin nya ngecekan karyawan wak mungkin kok salah apa mas sortir barang. Iku mungkin bahan yang lamur, tak masukan ke punya Dafut. Di mohon maaf, ya minta maaf ya kawak kan. Ya nak babak sih bang, kalau awak kan lah sama tahu, owner kan awak tahu juga tuh kak. Jadi kalau bisa untuk ke depannya kalau orang yang makan atau pelanggan abang atau yang misalkan apa kan ndak elok lo untuk brand abang gitu kan. Di itulah untuk kan ke ownernya gitu kan. Kalau bisa ke pelanggan-pelanggannya aja sampai ketularan. Karena itu sih banyak kan ownernya ndak termaintain karyawannya. Jadi yang ngasal-ngasal aja sih kak. Itu fatal sih dari awal gitu kan. Itu tuh fatal tuh, kok nyampang sakit orang deh gara-gara itu tuh Betul. bahaya. Tadi dapat dia mengejar roti ya. Roti Ya. itu kan expire tuh kan enggak lama doh. Karena 7 hari itu lebih Ya. tindawan ya deh Dafood Iya kan. kak. Nah tuh andaknya memang UMKM kok menuliskan tanggal expire-nya kan, atau baik digunakan sebelum tanggal segitu. Orang tuh kan punya kayak rata-rata umur rotinya simpannya bara lama. Karena soalnya orang kok lebih tahu gitu kan. Nah tuh kebiasaan yang pernah wak cali kadang di beberapa masyarakat tuh kadang yang batindawan rotinya misalnya roti isi 10 yang batindawan yang paling bawahnya, yang paling ate nggak bakal dimakan ada. Nah itu sebenarnya kan nggak boleh ada Dafood tuh kan. Betul. Kalau dapet tuh nyolah do tindawan sekete di ujung kak, awak lu tentu le tindawan tuh ndak ada di apa di tengah-tengahnya kayak gitu tuh. Tindawan tuh ada yang nampak, ada yang nggak nampak deh Dafood kan. Betul kak, Mungkin ada itu yang samar ya kak ya. itu pengen awak mungkin himbau juga ke sanak-sanak saudaranya gitu kan yang makan roti gitu kayak calik Mungkin kalau bisa buat jadi nggak tindawan tajek ya kak sekete. ya. Nggak tajek bisa jadi atau nggak nampak di matanya. Ya mungkin wak celiak tindawan tuh warnanya tuh putih-putih agak kehijau-hijauan gitu kak. Iya. Mungkin nggak nampak gitu kan. Yang nampak tuh yang nampak deh Dafood. Kalau yang lu nampaknya ada tuh yang partikelnya yang ketek gitu kan. Nah, Awak tuh saya kayak lampi gitu. habis wak makan kak. Baru wak nampak gitu. Onde. Itulah tahu makan satu lain deh Dafood. Itu kan produknya kan wak review kan kak. Jadi datang tuh sempat wak ulaan balik ke inyo. Mungkin inyo nak percaya kan kak. Jadi Iya. oke kak, iko kayaknya barangnya nak layak di review. Jadi wak ndak niolo kalau warak karena dampaknya dari produk kakak gitu Iya. kan. Kak cari lah fotoan gitu kan. Nah pasinya tiba ma japui, wak celian dia balik. Oh iya bang, mungkin dengan beberapa alasan kan minwa gitu kan kak, yang menerima minwa gitu kan. Wah kecaan segitu kan, apakah Iko ditayangkan atau enggak kak? Enggak, wah apa saya balik transfer ulang balik biaya untuk mereviewnya. Nah, enggak bang, wah gantan saya yang baru gitu. Mungkin ketedeloran dari produknya sih kak, mungkin expire-nya nyenak tahu atau nak dituliskan, jadinya barangnya punya yang baru atau enggak gitu kan. Betul sih Nah, untuk iya. kakak tadi kan. Jadi sebenarnya kalau ancanya wak himbau ke sana-sana yang punya usaha, misalnya kayak yang roti bolu tadi yo dapat. Betul. Biasanya emang nggak pernah jarang ada ambil sendiri nampak ada yang melampirkan atau mencantumkan misalnya tanggal pembuatannya dan tanggal expirednya. Jadi kadang awal pun itu lebih baru rotinya dak yo misalnya kan rotinya kayak gitu kan. Jadi mungkin untuk sana-sana yang punya usaha UMKM mungkin bisa mulai diperbaiki gitu kalau alun-alun Perbaiki, betul. gitu. Iya. Konsumen pun senang dirinya dia membeli gitu, tahu Betul. informasi yang ada di terkait dengan makanan itu. Iya, betul. Betul. Sebenarnya memang kalau produk-produk yang mungkin umurnya tuh di bawah 7 hari itu sebenarnya izin BPOM-nya kan tidak wajib yang di bawah 7 hari. Cuman kalau untuk yang roti-roti kayak gitu-gitu kan, jadi untuk kenyamanan belanja dari konsumen kayak gitu. Biar tidak terjadi lagi yang seperti dapat alami mungkin. Cukup lawak saya kan deh kak ya. Mungkin yang belanja pun harus berhati-hati aja sih, harus menjaga apakah
kalau layak dimakan atau dibeli gitu kan Kak. Kalau kami dari BPOM sendiri itu kami menggalakkan ada namanya checklist ya Kak. Iya, sekalian. Checklist itu apa Kak? Kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Kalau dari sanak-sanak semua, kalau dari konsumen itu yang membeli suatu makanan gitu, saya lihat dulu dari labelnya, saya lihat dulu dari kemasannya itu masih baik atau enggak gitu ya kan. Bisa jadinya kemasannya lah rusak gitu kan. Itu sebaiknya ancaknya jangan bali gitu kan. Terus dari kemasan lanjut ke label ya Kak. Iya. Perhatikan dulu labelnya mencantumkan apa aja Kak? Kalau untuk pangan yang mungkin adalah ibaratnya yang labelnya lah lengkap kan ya dicantumkannya komposisi gitu kan. Ada yang Iya. alergi kacang, ada yang alergi talu, alergi susu. Tadi kan kalau baco kan nggak tahu itu kok ya Iya. cocok untuk awak atau enggak. Ini kan gitu loh di dapur. Tuh kalau yang label Izin edar loh ya Kak. izin edar kan untuk produk-produk yang mungkin masa simpannya lama ya itu kan harus cari ada izin edarnya. Awak kadang belanja nak Kak, wah ambil saya gitu, cari saya nggak ada wak cari, itu ilmu aja sih untuk keluar yang nonton kan Kak. Kadang Iya. jadi sampai bahaya Allah tamakan baru cari Sadar kira Harus ada luar sadar. sana gitu kan lah expired Kadaluarsa. kiranya gitu. Kayo lah daya tahan tubuh ancak kan Davut, nah bisa wah Betul. aman itu. Kalau sedang nggak lama badan, mencret, damam gitu. Damam sampai muntah ya Kak ya. Mau Ayo dia- muntah lah Pak ya. Itulah tuh awak yang harus hati-hati gitu ya Davut. Iya, harus Nonton. baca lihat gitu yang dari kemasannya apakah Iya. dan dari mantua sih do cari lihat kemasannya dulu label. Bentuk Udah selama mah gitu dulu balik sih. Oh. Kan Langsung balik. Kadang ada aja tuh buru-buru atau anak-anak yang apa kan di emaknya harus lihat gitu kan apakah layak dimakan ke anak-anak gitu. Dari label tuh Davut ya kan ada takaran saji mah Davut. Iya, Ada Kak? sempat kalau Davut Bali gulo-gulo kok Bali apa kan ada di situ 2 per takaran saji itu 1 per takaran saji gitu kan karena waktu sebenarnya kan ada maksimal tuh Davut misalnya gulo tuh maksimal dalam sehari itu 50 gram pernah nggak Davut baca lihat takaran saji itu Davut di Nggak. makanan Enggak, oh ya ada Davut enggak. oh Ilmunya sih udah itu gunanya tak apa sih Kak? tuh, jadi misalnya dalam 1 takaran saji itu nilai gizinya misalnya lemaknya 5 gram, karbohidratnya Oke. sekian. Nah itu untuk Ada. satu, Iya. nah itu kan untuk 1 takaran saji sabananya. satu buku Iya, kayak gitu Davut. Tapi di atasnya bukan ditulisnya 2 takaran saji dalam sabungkuih gitu. Berarti yang komposisi itu dikali 2 kalau untuk ingin tahu sabungkuih itu sebenarnya kandungan lemaknya bara kayak gitu. Jadi kalau untuk anak-anak sih sebenarnya koko Iya. aponya untuk sanak-sanak yang punya anak gitu kan. Kalau dia membalian ciki nang gadang itu jangan sekali habis sekali duduk gitu maksudnya. Cari dulu. Nah, elok ya Kak ya untuk anak-anak kalau misalkan Iya. berlebihan gitu Jadi ya Kak. kadang kan dibuatnya di situ untuk 2 takaran saji sebungkus ya Davut kan 1 takaran saji gulonya 20 gram itu untuk 2 untuk sabungkus itu tuh berarti kali 2 lah sampai puluh gram sekali makan kayak gitu kan sekali sabungkus itu gitu sementara gulo sehari itu 50 gramnya dari nasi wala dapet lo gulo dari teh manis wala dapet lo gulo sehari itu jadi bala-bala gulo sehari itu maksudnya. Jadi harus diperhatikan nih Kak ya. Kalau yang Iya. mungkin yang gimana harus diperhatikan lah tuh kayak ibu-ibu apa kadang gitu lah kadang ibu-ibu kalau sibuk perhatian saya anaknya balian kan Kak ibu-ibu atau Iya. bapak yang punya anak nah Kak. Jadi mungkin Davut dia kayak kalau ni orang calik-calik boleh tuh Davut kan sedang melanjut. Iya, lagi sih kadang apa kan Kak pengen apa jatuhnya tuh gabut lah cuma balik-balik selain cek arago lah hijau cek komposisinya kan karena awak kan pernah nge-gym ya Kak ya kini udah mulai nge-gym balik gitu kan kadang komposisi dari susu biasa awak cari gitu kan komposisi dari susu bara apanya lemaknya bara proteinnya kadang itu saya lihat sih kalau kebanyakan yang untuk susu sih kebanyakan saya lihat gitu. Oh gitu. Pokoknya kalau nge-gym ada lo takaran gitu ya Davut ya untuk mencapai berat sekian.
masa Iya sih otot Kak. sekian gitu ya? Cuma Oh lebih gitu. mencari yang lebih banyak proteinnya sih Kak. Di protein, Hmm. biar untuk menambah massa otot sih kebanyakan Wak cari yang lebih banyak protein. Itu Wak cari kayak susu kedelai, susu apa Hmm. yang rendah lemak. Biasanya Wak cari itu yang dari komposisinya. Kalau makanan Oh lain, gitu. nggak ada sih Wak cari lihat itunya. Iya, ndak ada untuk ke depannya bisa mulai-mulai cari-cari ya Dafood. Ya, Dari Salamo Dafood review makanan tuh ada nggak sih pernah dari UMKM tuh yang bercerita-cerita tentang lagi ngurus izin BPOM kok ha gitu atau lagi ngurus izin-izin lainnya gitu. ada sih Kak. Kadang beberapa UMKM biasanya pengurusannya agak ribet atau lama gitu. Berapa yang ngajak Mm-mm. awak gitu kan. Atau masukkan untuk BPOM atau BPOM kan mungkin dibuatkan atau semacam aplikasi untuk mempermudah pendaftaran atau apa gitu kan. Kayak form-form gitu kan Mm-mm. Kak. Atau pendaftaran kayak Iya, kayak mirip-mirip pendaftaran sosmed gitu kan Kak. Jadi iya. dari petugas pun ke situ cuma apa sih kan Kak Magia mencari lihat menceknya apakah sesuai dengan standar yang dibuatnya gitu kan. Dia tahu Mm-mm. dipermudah. Mungkin itu sih kesulitan yang dialami apa kan UMKM kadang kadang orang tuh kan lebih pengennya yang simple gini kan. Kebanyakan orang Indonesia lah dimanjakan gini kan. Iya. Cuman kalau Nggak ke ada. depannya ada aplikasinya ya Kak ya. Ntar. Iya, oke. Memang Salamoko sih kalau perizinan itu basisnya website gitu kan, Deda Food. Kalau aplikasi yang di apa namanya di bisa download handphone tuh kan alun kayak gitu kan. Cuman kalau dari Balai POM Sijunjung sendiri itu kita punya kayak formulir, namanya kami bagian namanya Sakato gitu. Namanya Sinergi Aksi Kolaborasi Badan POM dan Rumah BUMN untuk tuntaskan dokumen mutu UMKM. Nah, dokumen itu ada isinya kayak SOP, ada petugasnya siapa aja, struktur organisasi dari UMKM-nya, visi misi dan segala macam. Itu kan lumayan banyak untuk dibuat surang ibaratnya. Nah, di situ kami lah buat namanya Google Form. Mungkin nanti akan kita tampilkan di layar nanti. UMKM nanti yang ingin mendaftarkan menuju untuk pendaftaran izin edar bisa hubungi kami dulu di Balai POM Sijunjung. Sebenarnya wilayahnya 3 wilayah kerjanya Dafood kayak Sijunjung, Oke. Darmasraya, sama Sawah Lunto. Tapi untuk sanak-sanak yang ada di luar wilayah itu boleh nanti menghubungi Balai POM masing-masing gitu kan. Mungkin masing-masing itu punya kemudahan tersendiri. Tapi kalau untuk wilayah kerja kita ada form tadi Sakato. Nanti ketika UMKM mendaftar kami akan kirimkan form itu, nanti UMKM tinggal isi jawaban-jawaban di form itu, nanti otomatis dia akan terkonvert jadi dokumen mutu itu. Nanti dokumen mutu itulah nanti akan kita upload sebagai salah satu persyaratan dari sarana yang menuju perizinan dari produk itu nanti kayak gitu. Gitu sih Dafood. Nanti bisa hubungi kita di nomor di bawah. Nggak Apa? ada kata ribet lah ya gitu. Itu pakai Iya. biaya nggak Kak? Untuk biaya apanya ada nggak Kak? Iya, tidak ada. Jadi silahkan nanti dihubungi kami UMKM Yo, gas. yang ingin naik kelas Daftar gas. sekarang. Dafood pernah Izinnya. ingin mau produksi makanan lo enggak Dafood? Kalau untuk makanan petang tuh ada sih Kak. Jadi Oh, cuma kecil aduh. ya gitu. Itu sempat berjalan, nggak sampai sih setahun gitu. Itu karena Hmm. Mbak Ayo, mungkin kesibukan juga sih Kak, nggak ada yang bisa menghandle gitu. Soalnya kan resep dari awak gitu kan. Kadang Wak cobalah salurkan resepku ke orang kira hasil tesnya berbeda gitu. Ya udahlah, mungkin Oh, karena nggak bisa dijalankan, Wak stop aja dulu. Mungkin suatu saat produk tuh bisa Wak jalankan balik gitu. Mungkin itu oh sih Kak, gitu. keterhambatan yang awak jalani kalau misalkan produk yang awak buat patang tuh. Ada sih, ada patang. Alhamdulillah, Oh iya. omsetnya lumayan. Mungkin Oh itu lah. gitu bisa tuh Dafood ditaruhan. Dilanjutkan nanti bisa Ya, urus izin Ah, izinnya ya boleh, Kak. iya. boleh. Apa produknya tuh Dafood dulu tuh Dafood?
Itu kayak apa sih Kak? Kayak keripik kaca gitu kan. Ada dua Hmm. produk yang berbentuk apa keripik kaca sama produk khas Minang gitu kan. Dari Oh. apa namanya tuh? Dari wak buek, namanya bayam, bayam wak goreng. Setelah itu Iya. bentuk lagi ya raso gitu kan. Nah, itu Keripik nambah apa kaca tuh sih berarti? petang yang lebih banyak gitu peminatnya keripik kaca. Itu pas viral-viral mana tuh keripik kaca Iya. tuh Kak. Pernah Pas viral orang dulu kalau nggak salah ah, Kak, keripik kaca. Iya, pernah nih juga. Kalau Ami sendiri belum sih Kak. Oh, Mungkin nanti Ini kalau Dapet rasanya kayak kayak basteng mengeluarkan gitu lagi kan. produknya. Boleh, boleh. Ini rasanya itu kayak kayak basteng gitu Kak, pade-pade gitu kan, tapi ini keripik kaca. Ah, iya, yang warnanya bening-bening Ah, gitu kan Dapet, cuman iya nanti dibalut betul. pakai lado gitu. oh. Ah, Iya, udah ah, pernah kan nah asli coba. itu tuh. Belum pernah candi kayaknya itu. Kami itu produksinya di Bukit Tinggi itu, Dapur? Iya di rumah sih Kak, homemade, Oh, homemade. di rumah. Rumah sih. Oh, Beb. Oh, Ah, gitu-gitu. Pernah sempat urus izin betul. PIRT namanya terus. BRT Hmm. udah. Udah, Ini iya, iya, izin iya. BPOM-nya belum. Kan Kalau pakai ada izin BPOM kondisinya kan kan. jadi lebih bisa, lebih luas ya ke Jangkauan cakupannya, jangkauan. pemasarannya ya Kak. Mm-mm. Iya. Mungkin karena Gitu. homemade ya Kak ya, masih belum berpikiran untuk BPOM gitu kan. Fokus BPOM, di BPOM. bisnis gitu. Jadi mana tahu ada event-event di Sinjong kan, mana tahu bisa. Iya, iya. Nah, buat datang Iya, gitu. iya boleh, boleh. Nanti kami kami aja tahu kalau ada. Kapan lagi review kuliner Di si Sinjong, Junjung? Sinjong tinggi berapa jam ya? Berapa jam ya? 3 jam bang. 3 jam ya? 2 jam. Kak tahu Kak pernah ke apa ya? Orang Bukit ya? Oke. Tiap 2 minggu pulang balik. Iya, serius. Iya bang. Ami orang Buki, kalau awak orang Agam. Kakak orang Agam. Dulu Iyo. pernah pernah aja di situ ngajar di Balingka. Ngajar, Ngajar Ngajar aku? apa? ngajar di SD. Serius, Dapur? Iseng saya mah nolongan orang di situ. Oh gitu. Ya. Soalnya Oh, jadi apa adminnya itu sebelum aku gak terima review. Jadi setelah tamat kuliah kan tamat kuliah 2016. Jadi nggak tahu emang ada kan 2016 masih waktu di situ coba ngajar anak SD gitu. Heeh. Majapo dah foto anak SD itu? Hanya kebanyakan lebih fokusnya ke olahraga sih Kak, olahraga. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada selingan misalkan guru nggak hadir atau apa, ya udah awak masuk gitu. Soalnya di situ Oh, guru laki-laki yang satu-satunya. oh deh. SD mana tuh Dapur? Mana Ah, tahu tahu. jali-jali itu Kak, jali-jali. Petang kan iseng sih gitu kan, ada kenalan gurunya di situ kan. Budi Mm-mm. ada kegiatan, nah yaudah cobalah aku ke situ gitu kan. Jadi pengalaman gitu kan. Oh, oh iya iya iya. Asik juga tuh mah. Mungkin anak murid yang awak ajan tuh gini lah, lah ada yang tamat SMA, lah ada yang apa, Oh. merasa tua gitu. Izin dapat berarti dapat itu kelahiran tahun. Hah? 95, 31 baru. Sembilan. Jadi kadang kan nyarinya masih ketek batang kan. Mm-mm. Inilah gak ada. Panggil apa atau abang Mbak A gini. Lampiannya sama tingginya mungkin gitu kan. Ya udah ada lah kan Bisa kayak sama gitu. sama tinggi. Iya, ndak waktu Dafut Maja di 2016 nak itu Heeh. orang yang paling angkatan paling gadang yang Dafut aja lah 20 Ya, lumayan ya. lah semuanya itu. Oh, ndak Ada bapak, bapak gitu. babang. Kadang orang tuh, Mantap, mantap ya dah. bapak lo lah ya, abang ya. Bapak Tapi sih. lagi pernah masuk sobok tuh Dafut? Nah, iya Kak. Pernah Ai. tuh sampai awak 2 kali ya ngajarnya pas di SD, ngajarnya medit gini pas lah kadang. Kebetulannya kerja di apa Kak di travel travel apa kayak travel menjual-jual tiket atau menjual apa gitu kan Kak. Tour Hmm. travel ya, tour. Jadi apa inya lupa ya Wak gitu kan Kak. Masih inget Oh, nak jo abang ya, babang kok jadi iya. aku nggak inget wajahnya nggak berubah sama sekali kan Kak. Jadi kan siapa ya bang, siapa lah bang. Dia inget lalu tanya lah apa. Jadi apa itu batang tuh sapamno di situ kan Kak jatuhnya kerajo Heeh. lah tuh gitu kan. Jadi apanya jadi tukang bersih-bersihnya gitu kan. Dia akrab juga gitu kan. Dia masih ketek tuh, Hmm. tahu udah kan. Hmm.
tak suruh inget-inget kan. Masa nak inget dulu pernah ngajar. Nah, tadi tanyanya kapan yo? Itu Pak Budi mah, Pak Budi. Itu kejadian unik sih, jadi unik. Tapi itu sudah tuh pas lah kadangnya minta beraja Wak, cara edit, cara voice over. Heeh. Itu aja, alhamdulillah ini lah pandainya apa kak membuat video apa wisata hotel tentang tur tampeknya gitu. Oh gitu. Kiroan kok apa David kok membuat apa les edit lo enggak ya? Maunya sih kalau bisa gitu. Oh, Mana tahu iya Siapa tahu ramai muridnya. ajaran ya. Amin, mudah-mudadan nih kak ya. Kalau amin. buat workshop Tuh. kan. Terus saya mau nanya itu sih bang. Apa? Berarti kini Apa, edit Kak? sendiri atau lo punya tim bang? Ini untuk tim lah 3 sih kak. Oh. Dua sebelumnya ada Ambek, ini kan mungkin yang satu lagi sedang apa sibuk kuliah kan. Wah banyak nih yang adminnya kok wah ambil dari anak kuliah gitu kan. Iya berarti ini bang David, bang Budi. Kita campur-campur. Bang Dapur ya kak ya. Banyak yang gitu. Berarti emang ini fokus jadi talentnya ya jadi. Iya. Talentnya mungkin jadi lebih adalah pemikir dari orang itu kan jenjang apunya kan ada tuh dua kan kak kayak jenjang bisnisnya kayak di kita marketing tuh ada kelompok kreasi ya bu ya gitu kan kak. Kelompok kreasi itu lebih ke digital marketing. Jadi kalau misalkan UMKM dah ada misalkan cara ngambil konten nggak pandai bisa ngambilan konten atau IG-nya atau sosmednya. Jadi lebih ke digital marketing, CLI yang CLI kok menjawab voucher hotel gitu. Nama sosmednya info kamar namanya kak. Pertanyaan pribadi ya bang. Apa tuh? Makanan yang direkomendasikan dari abang sendiri gitu. Menurut bang Oh. apa enak gitu tinggi. Oh iya. Itu pertanyaan Banyak pribadi. kak. Kok banyak dah. Banyak yang nanya kayak gitu kok. Jadi awak filter setelan nak enaknya tuh yang apa makanan bare atau makanan ringan, cemilan. Soalnya banyaknya tuh biko atau minuman gitu kan atau kopi. Kalau yang jajanan-jajanan deh bang dulu. Iya kayak street food atau apa gitu. Street food ada tuh yang wak coba itu kayak woton lah pernah nggak coba woton? Wonton. Woton Ah pedas. iya, di mana wonton yang paling lama di Bukit bang? Wah, ayo. Ada di RSAM. Tuh apa lah ya kalau untuk di lapang kantin wak lebih suka yang apa kak yang nama jajanannya itu yang susi-susi itu kak yang ketek-ketek itu. Kalau Bukit Tinggi lebih ke kaki lima sih kalau jajanan sih kak. Kalau apa tuh yang kayak fast food tuh awak suka yang di ada yang di apa maka simpang lampu merah lapang kantin ada samping apa namanya tuh nama apunya di Mungko rumah sakit tentara ada tuh jajanan makanan yang apa kayak burger kayak apanya oh lebih suka itu tuh soalnya harganya Itu lama di situ bang. sama kan Ini coba itu tapi belum jadi sih. Aku tahu deh. Besok aku lihat. Ini di Bukit itu kan kafe banyak tuh bang. Hmm. Alah dijajaki semua bang. lah coba aja sih awak lebih suka tuh yang kopinya ya misalkan untuk suasana tenang terus buat tuh misalkan tuh nio ngerajan tugas nio manga gitu lu tenang gitu di situ. Nah, coba sampai yang lain kayak di yang terbaru ini kan udah suka gitu kan lebih suka sih itu dulu. Walaupun di situ lah mulai rame gitu kan nggak tenang gitu mungkin deket-deket pohon gitu ya kadang di mungkunya kan itu ketinggian lo situ kan tenang situ lama saja gitu kan. Jadi kalau misalkan nio yang lagi hits di Nongki. Jarang. tuh Tipe Bali bungkus. tadi kalau kopi wak suka di terus di apa Oh gitu. Di mana tuh? Di depan gedung parkir kan.
Setting Oh, gedung DPR. iya DPRD. Oh gitu, iya 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 iya. Iya. Kalau nggak di apa ini kan buat coffee shop apa tuh Kak? Yang kolaborasi sama pisang katan ya, Pisang goreng. Oh yang pisang tuh, iya lain Ya, nampak waktu itu kamu kasih nama. Itu kopinya kolaborasinya. Heeh. Iya, Mak. Itu salah satu Oh, yang legendnya sih, yang apa, yang penjual kopi yang lumayan cukup legend di Bukit Tinggi gitu. Soko coba kami. Terus Eh, pulang kampung. Besok gas Kak, catat Kak. udah diingat tadi. Iya. Terus terakhir nih, mungkin dari Davud ada dan untuk pelaku usaha kuliner sebagai food reviewer gitu, mungkin sedikit. Mungkin sedikitnya pesan Wak untuk UMKM di Sumatera Barat ya Kak, atau di Sejunjung atau di Ma gitu kan. Mulailah untuk melek untuk apa teknologi, terus kebersihan dan higienis. Kadang disitulah Wak dinilai dari konsumen, Mbak Asih, keeffortan dari satu produk yang Wak jual gitu kan. Kita mana tahu untuk yang hal-hal yang seperti itu bisa untuk berkembang untuk ke depannya ya Kak ya. Tak ke depannya Mm-mm. mana tahu bisa dari yang dari Sumbar bisa keluar Indonesia atau keluar negeri atau di luar pulau aja lah dulu keluar ke Ah ya. Jawa atau Kama gitu kan. Teman tahu ada Mm-mm. produk yang bisa bersaing lah dengan brand-brand yang terkenal di situ. Mudah-mudahan amin ya Kak ya. Amin, Itu sih amin. pesan Pak untuk UMKM Sumbar gitu. Mana tahu adalah satu brand yang bisa dibanggakan di Sumatera Barat ini. Dilanjutkan dulu lah untuk produknya berarti. Jadi boleh keripik Masih dimulai kacang. lagi ya kan. Ya, kita Boleh doakan boleh. semoga lancar ya Oke. Davud. Amin. Mungkin mana tahu kan awak Amin. new buat resto lo kan bisa kok Kak. Mana tahu gitu kan. Ah, Nah, iyo. gitu. Mana tahu ya ada yang kerjasama atau dari teman-teman dari Sejunjung atau kakak dari Sejunjung Ah. gitu. Para konsumen Hmm. sana-sana cek membeli makanan, cek membeli produk. Jangan lupa tadi Checklist. cek kemasan, label, izin edar, dan Kadaluarsa. kadaluarsa. Untuk UMKM, Oke. Pesan untuk UMKM, semua proses yang dilakukan untuk selalu aman untuk konsumen, jaga kebersihan, jaga prosedur. Kemudian kami adalah mitra UMKM. Ketika UMKM ingin melebarkan sayap kemana-mana gitu ke wilayah lain, khususnya di Sumbar, nah ini ayo kita urus perizinan. Langsung daftar ya Kak ya. Daftar. Paling itu, terima kasih banyak Davud sudah Sama-sama memberikan waktunya Davud. kakak-kakak dari Balai BPOM Sejunjung, makasih banyak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.